Sebenarnya bisa, dan lebih canggih lagi itu tubuh manusia. Tubuh manusia itu ya, 1 cm3 sel mitokondria manusia itu bisa menghasilkan listrik 200.000 volt. Satu orang tuh bisa menghirupkan kota Bandung sebetulnya mah, asal tanpa yang namanya bakteri klan. Dulu orang-orang itu karena sel-sel mitokondrianya itu aktif dan terakselerasi dengan baik, makanya mereka kecerdasannya itu tinggi. Jadi mereka bisa membuat peradaban yang betul-betul baik dan semua tersusun dan tertata dengan rapi. Kita coba telusuri jejak leluhur sampai ke ujung. Karena di sanalah teknologi. Teknologi, jangan cari ke masa depan. Teknologi, carilah ke masa lalu. Di sanalah dikenal yang namanya anti-gravitasi. Di sanalah dikenal yang namanya teleportasi. Di sanalah dikenal yang namanya free energy. Nah, itu di-riset, bukan teriset. Di-riset, Di-riset, ya. Berarti ada unsur kesengajaan. Nanti teknologi-teknologinya itu bisa mereka kuasai sendirian. Lalu mereka monopoli. Dan itu bisa menguasai dunia berarti. Sekarang lihat. Udah kelihatan ya nanya? Iya. Yang menguasai energi, menguasai dunia. Begitu kan ya? Benar-benar. Iya. Itu kan ya? Iya. Nah, itu dia. Jadi di-riset ya? Sengaja. Riset. Berarti sengaja. Sengaja dihilangkan semua. Nah, bayangkan, waktu saya munculkan teknologi-teknologi ini, saya mah sudah biasa mobil dibom. Mobil tuh dibom. Jadi benar-benar dibeledakkan seperti film, we. Begitu cekes gur teh bener gitu kan. Begitu di starter langsung boom meledak, itu tuh memang benar. Rumah hancur, mobil hancur semuanya. Ya. Saya mulai mendobrak. Nawarin apa gitu? Ya, mulai banyak hal-hal yang baru yang saya perkenalkan. Sebetulnya itu bukan baru, tapi hal-hal yang memang seharusnya sudah diperkenalkan agar manusia itu menjadi maju, gitu maksudnya. Jadi planet ini menjadi benar-benar planet yang maju, karena tugas kita kan Khalifah fil ard ya. Planet, bukan negara. Bukan RT, RW, bukan kelurahan. Nah, makanya ketika kita memunculkan semua teknologi-teknologinya itu, nah pasti banyak yang keganggu meren ya. Sekarang begini ini nih. Kalau misalnya ini bisa pakai air, minyak keganggu kan ya? Minyak, batu bara, segala macam energi itu bisa terganggu. Apalagi kalau teknologi ini saya bagi-bagi. Parem mereka ya? Iya. Iya. M16 pernah sih. Asli dah kan gitu. Asli. Jadi ya makanya kalau misalnya jadi penemu ya harus bisa melawan. Itu resikonya. Iya, kan? resikonya. Pas mobil dibom, ya. Nah itu kan secara logika mah murah dulu tuh. Iya, kan masih dilindungi, cina kan makanya tadi kumaha damang still one piece gitu kan. Nah, kita bersyukur di sana tuh karena ini misi masih panjang. Misi itu masih panjang. Makanya kenapa ini saya bagikan dulu teknologinya. Saya sengaja bikin KW 16 KW. Jadi gitu ya. Kalaupun naik di jiplak kumaha pek wae. Silahkan. Pek wae gedak belas kok. Gitu kan. Nah, kita bisa bikinnya KW 16 gitunya. Misal mereka niru lagi, jiplak lagi dan sebagainya, bikin lagi yang ke-14. Sebenarnya bisa, dan lebih canggih lagi itu tubuh manusia. Tubuh manusia itu ya, 1 cm3 sel mitokondria manusia itu bisa menghasilkan listrik 200.000 volt. Satu orang tuh bisa menghirupkan kota Bandung sebetulnya mah, asal tanpa yang namanya bakteri klan. Dulu orang-orang itu karena sel-sel mitokondrianya itu aktif dan terakselerasi dengan baik, makanya mereka kecerdasannya itu tinggi. Jadi mereka bisa membuat peradaban yang betul-betul baik dan semua tersusun dan tertata dengan rapi. Nah, sekarang kita lihat zaman sekarang. Zaman sekarang itu jauh kalah seperti dari zaman-zaman yang lampau, lemurian. Makanan ya. Lihat aja pola makanan kita sekarang. Berpengawet, tidak sehat, tapi dibolehkan gitu. Makanya sekarang orang-orang tuh sakit dari barang-barang yang dibolehkan. Kalau diboleh teh bahasa Arabnya naon? Halal. Kenapa dihalalkan tanpa ditoyibkan dulu gitunya? Kan harusnya mau baik. Toyib dulu. Iya, kakak dihalalkan lah. Jadi orang tuh sekarang banyak yang sakit dari barang-barang yang makanan-makanan yang halal. Iya. Makanya kita harus membuat segala sesuatu jadi toyib dulu. Jadi baik dulu. Baik baru boleh. Dibolehkan. Bukan gitu halal kan. dulu baru baik ya. Tong dibalik gitu. Benar. Nah, ini kan sekarang dibalikan. Benar. Nah, kebaca nggak ada apa?
Ya berarti bisnis. Iya, berarti umur manusia itu biar Dibatas. para rondok. Satu, biar pendek. Dua, biar tidak jalan ininya, si sel Otaknya. otaknya. Jadi akhirnya Karena mereka bisa menjadi buruh-buruh dan robot-robot. Anjir, bener. Ya kan? Polanya jelas. Polanya jelas. Kalau misalnya kita jeli, kita perhatikan, Iya, itu bener. bisa dilihat. Bisa dilihat semuanya. Iya. Jadi sebenarnya si awak orang tuh bisa ada energi yang gede pisan ya. Satu itu, dua cerdas. Kita itu sangat cerdas dan kita akan mampu merombak planet ini menjadi planet yang saling memakmurkan. Itu tuh cerdas tuh beda dengan pinter. Betul. Beda. Betul. Ada pinter bajaga robot. Ngafalkan referensi, hafalan di beo gitunya. Ya beo gitu. Kalau misalnya kita cerdas, kita itu seperti air. Jadi kita bisa beradaptasi dengan segala sesuatu dan kita justru bisa menguasai segala sesuatu dengan baik dan benar. Karena di tubuh kita itu sebagian besar adalah air, Pan, ya. Bener. Dan soalnya tiap orang beda-beda. Beda-beda. Beda-beda Iya, betul, kebutuhannya. betul. Beda-beda. 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 Mau tengah berapa, mau sisi berapa gitu kan ya. Iya. Dan itu tuh sumber energi ya. Air itu kan bisa buktinya lah. Seperti ini tadi. Iya. Ya. Darah manusia tuh bisa melembekkan besi loh, bisa melembekkan itu. Kalau bisa diolah dengan benar. Makanya dulu empu-empu zaman dulu ya, kalau misalnya ada besi atau misalnya ada logam yang susah, itu pakai darah manusia. Yang paling kuat itu darah bayi. Oh iya. Iya. Weh. Tapi untung di sini udah tidak ada empunya. Enggak, sekarang mah sudah ada Krakatau Steel. Di orang tuh kalau dilatih berarti Ya. bisa itu kembali. Oh, sangat bisa. Dan bahkan kita bisa bersatu lagi dengan semesta dan kita bisa berkomunikasi dengan semesta. Dari sana, makanya kenapa ya penemu-penemu itu bukan dari sekolah kebanyakan. Sok lihat Tesla. Di sekolah gitu. Iya. Lihat Newton menemukan hukum gravitasi. Bukan orang sekolahan ya. Enggak lagi sekolah keur ngajedog dia tangkal apel atuh. Lagi di bawah pohon apel gitu kan, peluk hiji, peluk dua, peluk tilu raranggeyan gitu ya. Murah-murah. Ya, akhirnya tiba-tiba muncul hukum gravitasi. Bukan dari sekolahnya. Benar. Bukan dari Benar, referensi. benar. Lalu kenapa sekarang yang ditanya adalah referensi? Tulisannya. Berarti kita itu belajar mempertahankan pendapat orang lain atuhnya. Ya, lain pendapat sorangan. Bukan. Pendapat sendiri mah coret-coret ku dosen pembimbing nanya. Jadi, nah terus Archimedes. Dia bikin hukum Archimedes lagi apa? Lagi berendam kan ya? Anu cai teh kan. Iya, berjana berhubungan, iya. hukum berjana berhubungan ya. Dia lagi berendam tuh, keur ngajedog dina cai pan ya. Keluar ide keluar ketika Newton dan Archimedes itu dalam keadaan netral semesta yang berbicara. Ya, jadi begini, kita coba telusuri jejak leluhur sampai ke ujung, karena di sanalah teknologi jangan cari ke masa depan, teknologi carilah ke masa lalu. Di sanalah dikenal yang namanya anti gravitasi. Di sanalah dikenal yang namanya teleportasi. Di sanalah dikenal yang namanya free energy.